Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di segmen ini kita akan melanjutkan tutorial kita mengenai Adobe Photoshop. Di minggu lalu atau di video sebelumnya kita telah mengenal lembar kerja dari Adobe Photoshop. Kita hari ini akan belajar bagaimana merubah background suatu objek. Jadi background itu bisa warna atau mungkin background latar belakang. Jadi contohnya ada pasangan suami istri, kemudian backgroundnya diganti dengan pemandangan dan sebagainya. Nah, kita akan mengganti background warna dari sebuah objek. Nah, objek yang saya pakai hari ini adalah gambar buah. Nanti bahannya akan saya berikan linknya di deskripsi. Mula-mula kita buka terlebih dahulu gambarnya. Gambar apel ini saya ambil dari pikiranrakyat.com. Nanti bisa dicari. Kita akan merubah background dari apel ini menjadi warna lain. Nah, untuk membuat seleksi itu toolnya banyak. Jadi ada yang menggunakan tool yang rectangular atau elliptical, single row, single column. Kemudian ada quick selection tool, magic wand tool. Kemudian ada di sini ada lasso tool, polygon lasso tool, magnet lasso tool. Nah, dari sekian tool untuk seleksi ini silahkan disesuaikan. Misalnya kalau menggunakan magic wand tool, nah magic wand tool ini digunakan untuk memilih background yang warnanya sejenis. Jadi sekali ngeklik maka dia akan mendapatkan bagian background yang kita seleksi. Nah, ini untuk objek-objek yang memang mempunyai warna yang seragam, maka ini sangat membantu sekali. Nah, ini kalau sudah terlanjur diseleksi seperti ini, maka kita harus deselect itu dengan Ctrl D atau menggunakan menu select kemudian deselect, Ctrl D. Kemudian kalau kita menggunakan quick selection tool, ini saya besarkan. Untuk memperbesar tampilan atau zoom, kita menggunakan Ctrl dan tombol plus. Saya menggunakan quick selection tool. Maka kita tinggal mengklik saja di bagian background yang akan kita seleksi dan menariknya. Dan apabila terlalu banyak, maka kita bisa menguranginya dengan cara menekan tombol ALT. Ini saya perbesar lagi gambarnya. Nah, ketika kita menekan tombol ALT, maka kursor kita, selection kita akan ada tanda minnya. Ini kan tanda plus, maka dia akan berubah menjadi min, sehingga dia akan mengurangi seleksinya seperti ini. Nah, untuk menjangkau daerah yang sempit, maka kita bisa memperbesar dan memperkecil dari tool seleksinya ini di atas ini. Jadi ada ukurannya. Misalnya saya setting 74. Kemudian saya tekan ALT untuk mengurangi. Nah, kalau untuk memperlebar berarti tidak perlu dengan tombol ALT. Jadi tombol ALT ditekan untuk mengurangi. Karena misalnya kebablasan atau terlanjur yang diseleksi itu terlalu banyak, maka kita menguranginya dengan tombol ALT. Ini saya deselect. Atau mungkin menggunakan tool yang lain, misalnya menggunakan magnetic lasso tool. Nah, di magnetic lasso berarti kita harus mengklik bagiannya ini. Jadi kita menyesuaikan dengan objek yang akan kita seleksi. Misalnya yang kita seleksi adalah apel yang satu saja. Nah, maka untuk seleksi ini tergantung kita nyamannya yang mana. Nah, dalam menseleksi sendiri kaitannya dengan mengganti background, ada yang menseleksi itu backgroundnya. Jadi backgroundnya diseleksi kemudian dia dihapus, header. Ini juga tidak masalah. Tetapi ada juga yang seleksinya itu, ini saya undo dulu, saya deselect. Ada yang menseleksi itu objeknya. Nah, sebelum kita lakukan seleksi ini jangan lupa, karena di layernya adalah layer background dan terkunci, maka kita duplikat terlebih dahulu. Kita duplikat layer. Nah, dan yang kita pilih adalah yang background copy. Mau dinamakan juga silahkan, double klik Anda namakan boleh.
Baik, ini saya akan memilih objeknya saja dan saya akan memilih hanya satu apel yang terlihat jelas. Saya menggunakan Quick Select Tool beserta daunnya ya. Jadi dia akan menseleksi bagian-bagian yang jelas dulu. Nah, baru kita rapikan. Saya akan mengecilkan ukurannya. Misalnya saya pilih 19. Kemudian saya akan merapikan bagian seleksi yang kurang ya. Yang kurang di sini. Ini akan saya besarkan gambarnya dengan Ctrl plus ini. Nah, ini terlalu kebablasan, maka akan saya kurangi dengan Alt sehingga dia minus. Nah, setelah semua telah terseleksi, jadi saya hanya menseleksi satu buah apel dengan daunnya. Kita membuat masking terhadap apel yang telah kita seleksi dengan mengklik gambar seperti kamera nih ya, kita klik saja. Nah, sehingga akan seperti ini, akan berlubang. Kemudian kita pilih toolbar di sampingnya. Kita akan membuat background yang baru, misalnya saya klik, kemudian saya pilih solid color dan saya memilih warna ini misalnya. Jadi ini contoh saja ya, nanti silahkan masalah seni itu saya serahkan kepada Anda semua. Nah, ini adalah background yang nanti akan menggantikan dari apel. Nah, kemudian kita pindah layernya, layer dari apel yang telah kita masking tadi, di atasnya kita pindah, kita geser saja. Saya geser ke atas. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah cara sederhana untuk mengganti background warna dari sebuah objek. Nah, untuk memperhalus, karena saya tidak menggunakan pemilihan warna yang bagus, maka terlihat sangat jelek sekali. Nah, untuk memperbagus, maka kita bisa mengedit warnanya sehingga seolah-olah nanti apel ini akan menyatu dengan backgroundnya. Jadi nanti silahkan kalau mau mengganti background, cari background yang lebih bagus sehingga nanti hasil editan itu akan terlihat lebih bagus lagi. Di bagian image, kemudian di bagian adjustment, menu image, adjustment, di bagian curve atau mungkin yang lain itu bisa dirubah-rubah sehingga nanti objek itu akan terlihat menyatu dengan background yang baru. Jadi di lingkungan barunya itu nanti dia akan lebih bagus lagi. Nah, ini prinsip dari mengganti background warna. Misalnya Anda punya foto, menginginkan fotonya backgroundnya warna merah. Nah, caranya ini seperti tadi ini ya. Ini saya cancel saja. Nah, silahkan nanti dicoba. Nah, kemudian sebagai bahan latihan, saya ada dua gambar begitu. Gambar ini saya ambil dari website ya, dari Pixabay. Nah, saya di sini punya gambar serigala di tengah gurun. Kemudian
Saya juga punya gambar orang yang ada di gunung. Saya ambil dari website Tribun News. Nah, bagaimana si orang ini itu nanti bisa menggantikan posisi dari serigala dengan backgroundnya serigala. Jadi sebagai bahan latihan, silahkan orang ini diseleksi kemudian dipindahkan ke objek backgroundnya serigala. Berarti ada langkah yang pertama, seleksi orang dan menghilangkan gambar serigala. Nah, untuk menghilangkan gambar serigala itu ada satu tool yang juga bisa digunakan. Ini saya buka lagi gambar yang serigala. Nah, saya bisa menggunakan stem tool ya, tool stem ini untuk apa? Untuk menyempel warna di samping kanan kirinya. Untuk apa? Untuk menutupi gambar serigala ini. Jadi saya menggunakan clone stem tool misalnya. Ukurannya saya kecilkan menjadi kira-kira segini. Nah, kemudian saya akan menutup gambar serigala ini dengan cara saya akan memilih background yang ada di samping kanan atasnya ini dengan cara saya tekan tombol Alt, lalu saya tutupkan pada serigala. Oh ya, maaf, ini harus kita copy dulu backgroundnya karena masih terkunci. Kalau di double klik bisa dikunci ya, dibuka kuncinya silahkan, tapi kalau tidak bisa ya silahkan di copy saja backgroundnya atau gambar aslinya ini. Saya duplikat dulu, kemudian saya seleksi duplikatnya, saya ulang lagi, saya tekan tombol Alt di sebelah sini misalnya, saya tekan tombol Alt, kemudian saya klik kiri dan saya tutupkan pada gambar serigala. Nah, kalau kurang settingannya kurang bagus, maka di sini bisa dibesarkan lagi karena hardnya tingkat ketajamannya sudah 100%. Maka kita tinggal mengulang-ulang saja sehingga gambar serigala ini lama-lama akan menjadi hilang. Bisa dilihat itu ada tanda plus yang bergerak, artinya dia mengambil sampel warna dari background sebelumnya. Nah, ini cara menghilangkan objek melalui stem tool ya. Jadi mengambil sampel warna yang ada di kanan kirinya. Nah, baru kemudian kita menseleksi atau mengambil gambar yang orang tadi. Jangan lupa untuk di copy lagi ya. Di copy. Dan kita ambil gambar orangnya di sini melalui select tool, dan kalau setelah ini terseleksi, orangnya ini sudah kita seleksi, kita drag and drop kepada atau kita kopikan ke dalam background yang ini. Nah, jadi untuk pelatihan silahkan gambar orang ini diseleksi kemudian dipindah di background serigala, sehingga nanti di sebelah bagian layer di sini nanti akan muncul layer baru ya, hasil kopian dari orang. Nah, setelah selesai baru kita simpan. Nah, untuk menyimpannya ada dua. Kalau kita save saja, maka kita bisa mengendaki masih dalam bentuk Photoshop dokumen ya, sehingga nanti di lain hari bisa kita edit ulang, atau bisa kita simpan dengan format lain, JPG, artinya sudah file jadi. Kalau yang seperti ini berarti apapun hasilnya yang telah kita modifikasi di sini, maka akan menjadi satu hasil yang utuh dan satu layer di sini. Seperti yang di video sebelumnya telah kita jelaskan. Baik, demikian bagaimana cara menggunakan tool selection untuk merubah atau memodifikasi background warna. Ini adalah basicnya, silahkan dikembangkan sendiri untuk keperluan-keperluan yang lain ya. Jadi sekali lagi, seni itu bakat tetapi bisa dipelajari.
Dan seni itu relatif. Satu orang memandang hasilnya ini bagus, tapi orang lain bisa memandang ini kurang bagus. Jadi silahkan berkreasi dengan seninya masing-masing, dengan kreativitasnya masing-masing. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.